Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Stephen di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba lagi untuk membahas sebuah alur cerita film, yang dimana film ini berjudul Crying Freeman. Crying Freeman adalah film aksi tahun 1995 yang dibintangi oleh Mark Dacascos dan disutradarai oleh Christoph Gans. Film ini merupakan adaptasi dari manga yang terlaris pada zamannya. Manga tersebut mempunyai nama yang sama, Crying Freeman, yang ditulis oleh Kazuo Koike dan Ryoichi Ikegami. Seperti biasa, sebelum masuk ke ceritanya, siapkan dulu kopai dan utbray untuk menemani kalian menonton alur cerita film Crying Freeman ini. Jika sudah siap, langsung saja intro. Cerita diawali diperlihatkannya seorang wanita yang bernama Ohara. Selama 20 tahun, dia selalu tinggal sendirian di rumahnya setelah kedua orang tuanya meninggal. Dan ada satu kejadian yang merubah seluruh hidupnya. Ketika dia sedang berlibur di San Francisco, dia melihat kejadian yang merubah takdirnya. Dua orang Yakuza yang sedang berlari dikejar seseorang. Dialah sang pemeran utama di film ini, Yo Hinamura. Sasaran terakhir yang dia bunuh mengatakan, "Berapa mereka membayarmu? Aku akan membayarmu lebih besar." Akan tetapi Yo di sini tidak menggubrisnya, dan tepat di kepalanya Yakuza tersebut tewas. Kemudian Yo Hinamura pun meneteskan air matanya, dan pistol yang dia gunakan dia lempar dan meledak. Kembali ke Ohara yang sebelumnya ketakutan berubah menjadi kagum ketika Yo menarik tangan dan memperkenalkan namanya. Yo pun menghilang, berpindah tempat ke Vancouver, Kanada. Yo Hinamura turun dari pesawat dan memasuki bandara. Petugas wanita di sana kemudian memintanya membuka koper yang ia bawa. Di sisi lain, Yo berdalih dia membawa tanah liat karena dia sebagai pengrajin. Petugas tersebut yang terkesan dengan ketampanan dan penjelasan dari Yo tentu saja langsung mengizinkannya masuk ke negara Kanada. Di dalam sebuah mobil, Yo membuka koper tersebut dan isinya ternyata dua jenis pistol yang menjadi ciri khasnya. Dan dia akan meledakkan pistolnya setelah targetnya terbunuh. Dan dua orang Yakuza di dalam mobil ini adalah rekannya. Mereka akan membantu Yo membunuh dua target sesuai perintah dari sang naga. Salah satu targetnya yaitu Shimazaki, seorang Yakuza Jepang, dan faktanya dia adalah ayah dari Yakuza yang Yo bunuh di scene awal tadi. Di sebuah kantor polisi di Vancouver, dua detektif di sana bertemu dengan detektif Neta dari Interpol Tokyo. Shimazaki dalam perkenalan dirinya, dia adalah raja dari 26.000 pengikut. Dia juga sebagai pimpinan perkumpulan dari Hakushin. Dia datang bersama Interpol meminta bantuan kepolisian di sana. Shimazaki kesini bertujuan untuk menangkap pembunuh anaknya yang seorang Crying Freeman. Menurut penjelasannya, dia datang ke kota ini atau Crying Freeman yang datang ke kota ini untuk membunuh saksinya yang bernama Ohara, wanita yang sebenarnya sudah dikenal Yo Hinamura. Dan terungkap, Yo Hinamura adalah keturunan sang naga. Dia anggota kultus prajurit Cina kuno, dan dia adalah algojo, seorang diri yang sangat kuat. Dalam sejarahnya, pada 14 abad silam, Manchuria menggulingkan kekaisaran Cina dan menebar teror. 108 biksu Buddha bersenjata membuat perlawanan. Kemudian bangsa Manchuria membunuh semua yang ada di sana, kecuali 5 biksu, dan kelima biksu inilah yang mendirikan keturunan sang naga. Mereka menjadi pelindung orang-orang Cina, berjuang melawan ketidakadilan dan penindasan. Dia tidak dapat mati raganya, bisa berubah-ubah menjadi Cina, Amerika, Jepang, dan ras apapun. Shimazaki yang marah memberi waktu 48 jam bagi kepolisian untuk menangkap mereka. Jika tidak, pertumpahan darah antar geng tidak terbendung lagi. Di pertengahan pertemuan itu, Detektif Neta memberikan memo kepada Detektif Forge untuk membawa Ohara ke sini dan mengamankannya. Di luar sepengetahuan mereka, Yo Hinamura beserta rekannya telah bersiap menyerang kelompok Shimazaki.
Terlihat dari atap, rekannya Yo meledakkan beberapa mobil di sana milik Shimazaki. Shimazaki yang keluar dari gedung tersebut dilindungi oleh beberapa anak buahnya. Kemudian, Freeman pun datang dan menghabisi mereka semua. Serta beberapa polisi yang datang pun ditembak kakinya. Giliran terakhir, Shimazaki harus tertembak di kepalanya seperti anaknya. Kemudian Freeman berlari, namun tidak disangka dia berpapasan dengan Ohara yang sampai di tempat tersebut. Dan pistolnya pun dia lemparkan dan meledak. Misi kedua dari Freeman adalah membunuh saksinya, yaitu Ohara. Hanya bermodalkan pisau, dia masuk ke rumah targetnya. Kemudian masuk ke kamar targetnya, dia melihat lukisan dirinya. Dan di kantor polisi, Ohara yang menyebut tersangka dengan Yo membuat polisi menginterogasinya. Namun dia tidak mau memberitahukan faktanya kepada polisi. Sampai ke rumahnya diantar kedua detektif, Ohara masih tutup mulut kepada mereka. Dan di sini detektif Forge memberikan remote alarm jika terjadi sesuatu. Setelah Ohara selesai mandi, Yo telah berada di depannya untuk menyelesaikan tugas keduanya, yaitu membunuh Ohara, yang ternyata menjadi saksi atas kejahatannya. Ohara pun terkejut dan langsung memegang remote tersebut. Kemudian Yo mengeluarkan pisaunya. Di sisi lain, detektif Neta di sebuah taman bertemu dengan seorang yakuza wanita yang sepertinya mereka sudah saling mengenali satu sama lain. Kemudian, dia memanggil rekannya Forge melalui radio tapi tidak menjawab. Yo yang sudah bersiap menghabisi Ohara berubah pikiran atas ucapan dari Ohara dan perasaan yang sama di antara mereka berdua. Di sini seharusnya menjadi adegan pembunuhan, namun berubah menjadi adegan celepot. Kembali ke detektif Neta yang berada di dalam mobilnya, dan terlihat juga detektif Forge tampak pingsan. Dan ternyata di belakangnya sudah ada Yakuza Ryuji menodongkan senjata kepadanya. Dan dia menginginkan Ohara. Dan juga berambisi menjadi pimpinan dengan menyerahkan kepala Freeman. Detektif Neta pun dibuat pingsan. Kembali ke Yo dan Ohara yang sedang asik celepot, beberapa orang dari Yakuza masuk. Yo pun naik ke atas pintu dengan membawa pisaunya. Dan kemudian, dua anak buah dari Ryuji berhasil dibunuh. Ryuji yang masuk membawa senjata, dia dilempar pisau di pundaknya oleh rekan dari Yo. Namun naas Ohara ikut tertembak. Rekannya meminta Yo untuk tetap menjalankan tugasnya, yaitu membunuh Ohara. Namun di sisi lain, Yo sudah mempunyai perasaan kepada Ohara dan dia membatalkan untuk menembak kepalanya. Yang ada dia malah membawanya ke rumah sakit. Di samping itu ternyata Ryuji masih hidup karena mengenakan rompi anti peluru. Kemudian datang wanita yang sebelumnya bertemu dengan detektif Neta. Dia langsung celepot dengan Ryuji dan mencabut pisaunya. Di rumah sakit, Ohara ditemani oleh Mary, perawatnya sejak kecil. Lalu dia meminta Mary membantunya melarikan diri dari rumah sakit tersebut tanpa diketahui dua orang polisi di sana. Ohara menyamar menjadi Mary, lalu keluar menaiki taksi yang dikemudikan rekan Yo. Dan dari kelompok Yakuza ada yang sengaja membuntuti polisi dan menabrak mobil mereka hingga Forge tewas. Ohara diberikan sebuah paspor dan tiket pesawat untuk menuju Jepang menemui Crying Freeman. Di sebuah pabrik milik orang Cina, Yakuza Ryuji datang beserta anak buahnya dan dia membabi buta di sana. Kemudian dia menyampaikan pesan kepada kakek tua bahwa dia menyatakan perang kepada sang naga dan menginginkan Freeman. Telinga dari si kakek itu pun dia tebas dengan pedangnya. Kembali ke Ohara yang sudah sampai di Jepang dan di tempatnya Yo Hinomura. Yo berkisah 7 tahun lalu dirinya masih berprofesi sebagai pengrajin tanah liat. Dalam sebuah pameran dia melihat beberapa Yakuza datang dan mengejar satu orang Cina. Sebelum tewas, orang Cina tersebut meletakkan sesuatu di dalam gucinya. Rasa ingin tahu lebih jauh, Yo kemudian mengambil benda tersebut yang ternyata sebuah film, kemudian dia mencetaknya. Dan melihat hasilnya ternyata dua orang bertato sedang membunuh seseorang. Bermaksud memberikan hasil foto tersebut kepada polisi, di bandara dia dicegat oleh seorang nenek lampir dan membuatnya pingsan. Di tempat itu dia disuntik dan untuk menjadi algojo mereka.
Saat tersadar, dia berada di dalam sebuah hotel lalu mendapat telepon untuk menjalankan misinya. Tugas yang tidak dapat dia tolak untuk membunuh seorang penjahat bernama Antonio Rossi dengan menggunakan pisau belatinya, dan inilah tugasnya. Setelah membunuh orang tersebut, matanya langsung mengeluarkan air mata. Yo pun mendapatkan tato naga di sekujur tubuhnya oleh si malampir. Rekannya yang bernama Koh pun hadir di sana saat itu, dan dia menjadi pemandunya. Dia akan menjadikan Yo sebagai mesin pembunuh mereka. Kemudian Koh yang datang meminta Yo ikut bersamanya untuk melawan Ryuji yang telah memberikan tantangan kepada mereka. Ryuji sangat berambisi menjadi pemimpin Yakuza dengan cara membunuh Freeman. Dan di acara pemakaman Shimazaki, tampak detektif Neta berada di sana. Para anggota Yakuza pun hadir di sana dan tentunya Ryuji yang berambisi menjadi pimpinannya. Dia mendapat telepon dari Yakuza lainnya yang bernama Dogaki bahwa dia tidak bisa datang dan mengutus 2 anak buahnya untuk membantu di sana. Ryuji pun mengiyakan tawaran tersebut. Faktanya Koh dan Yo sedang menawan Dogaki. Detektif Neta memaksa masuk bertemu dengan Ryuji. Dan ada lagi fakta yang terungkap bahwa Ryuji yang memerintahkan anak Shimazaki datang ke San Francisco di mana dia terbunuh. Melalui istrinya Ryuji yang Neta pun menyukainya, mereka mendapat info kalau Ohara berada di negeri ini bersama Freeman pasangannya. Istri Ryuji menjebak Neta untuk mengikutinya. Dan di sebuah rumah kosong, Neta masuk karena panggilannya. Tanpa Neta ketahui, ternyata Neta dijebak karena disangka akan memperkosa bos Yakuza. Neta yang terjebak awalnya marah kepadanya. Namun dia hanya berkata, "Jikalaupun aku mati, hadiah sudah aku dapatkan." Celepot. Di sisi lain, Yo dan Koh menyamar membawa hadiah untuk Ryuji. Mereka berdua akan menghabisi Ryuji. Lihat aksinya guys. Beberapa kali ditembak dan dibakar, Ryuji masih hidup. Kemudian Koh menaruh peledak di badannya. Koh pun ternyata ditugaskan untuk membunuh Freeman, namun Ryuji keburu menembaknya, dan Koh pun tewas. Kembali ke Ohara yang didatangi oleh beberapa anggota Yakuza. Namun Yo untungnya berada di sana dan membunuh mereka menggunakan sebuah panah. Kemudian istri Ryuji dengan Neta datang. Beserta anak buahnya mereka menyerang Yo. Aksi pertempuran yang keren pun terjadi. Di sini Yo tertembak oleh si Neta, dan Ohara yang datang berhasil menembak balik si Neta. Pertempuran samurai pun terjadi. Di sini Yo berhasil membunuh mereka semua, termasuk menusuk Yakuza wanita dengan belatinya. Kemudian Yo memberikan pilihan kepadanya, hidup terhormat atau mati mengenaskan. Dan Yo meminta dia memberitakan kematian Freeman dan Ohara. Dia pun memilih hidup. Neta yang dari belakang bermaksud menembak Freeman, namun karena Yakuza wanita ini telah berjanji, dia pun menembak Neta selingkuhannya. Di akhir cerita, bom yang dipasang oleh Yo meledak di seluruh tempat ini. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Crying Freeman ini? Menurut saya film ini sama seperti film-film lainnya yang dimana pada akhir cerita membutuhkan kopai. Madep anjing. Dan akhirnya kita berjumpa lagi dengan adegan celepot. Anjim. Oh iya guys, bagi kalian yang ingin merekomendasikan film yang tentunya itu film gangster ya kesukaan kalian, bisa komen di kolom komentar yang ada di bawah. Nanti saya sediakan khusus untuk rekomendasi film atau requestan film dari kalian.
Nah, nantinya jikalau film kalian saya angkat di next content, namanya akan saya cantumkan di awal video sebagai bentuk rasa terima kasih dan apresiasi untuk kalian. Oke, karena saya sudah banyak baceprot dari awal video, saya tutup alur cerita film dari Crying Freeman ini, dan seperti biasa, salam penutup dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi, keep enjoy!